Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa dan oma, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan, tapi kurang semangat. Kemarin ada 2 orang ibu. Satu ibu ditemani temannya tanya, "Romo besok pertanyaannya apa?" Saya bilang rahasia dong. Ya. Kalau kita
membaca Injil dari malam Paskah, kemudian selama oktav Paskah hingga pagi hari ini. Bapak Ibu menemukan apa di sana? Apa yang Yesus lakukan untuk meyakinkan para murid bahwa dia adalah Yesus, bukan hantu. Minggu kemarin di pantai Danau Tiberias, ketika murid-murid setelah melakukan apa yang Yesus perintahkan, mereka kembali ke darat. Mereka sudah melihat api, arang, ada ikan, ada roti di sana. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, apa yang membuat mereka akhirnya mengenal Yesus? Ketika Yesus hadir bersama mereka di tengah perjalanan, membangun percakapan dan dialog dengan mereka, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus, tetapi hati mereka berkobar-kobar. Apa yang membuat mereka pada akhirnya mengenal Yesus? Ketika mereka bilang, malam hari mulai hampir malam, tinggallah bersama kami. Kemudian mereka mengadakan makan malam perjamuan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mereka tahu itu Yesus. Ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus sudah berlalu. Dua murid kembali menyampaikan berita itu kepada murid yang lain, mereka tidak percaya. Maka dalam Injil tadi mereka tidak percaya. Yesus bertanya, apakah ada ikan goreng? Atau mungkin di Bali Yesus bilang, apakah ada babi guling? Kalau di Bali, mungkin konteksnya di Bali. Maka perjuangan Yesus untuk menyelamatkan manusia tidak hanya berpuncak pada salib, tetapi setelah kebangkitannya Yesus berjuang untuk meyakinkan para murid, para rasul bahwa dia sungguh bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus selalu mengadakan perjamuan. Ingat, Yesus mengadakan perjamuan Ekaristi bersama para murid, para rasul ketika dia menampakkan diri. Maka Konsili Vatikan kedua mengajarkan kepada kita, Ekaristi adalah puncak dan sumber iman Katolik. Ingat, Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Katolik. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kemenangan iman kita. Maka orang Katolik, orang meninggal mau kubur dirayakan dalam Ekaristi. Ulang tahun rayakan dalam Ekaristi. Pernikahan dirayakan dalam Ekaristi. Berkat rumah dirayakan dalam Ekaristi. Tunangan juga seringkali dirayakan dalam Ekaristi. Karena ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kemenangan iman kita. Ingat itu, ketika kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kemenangan iman kita. Iman harus dirayakan. Seluruh sakramen itu dirayakan dalam kemenangan iman, yakni Ekaristi. Maka Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Katolik. Maka 5 perintah gereja yang pertama dan kedua bilang apa? Di depan pintu masuk itu. Ingat, tadi sempat baca tidak? Hai. 5 perintah gereja yang pertama bunyinya apa? Kedua bunyinya apa? 10 perintah Allah yang ketiga bunyinya apa? Ya. Atau mau keluar dulu lihat di depan pintu masuk. 10 perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan itu dikuduskan bagi Tuhan. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. Ya. Jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. Karena apa? Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Katolik. Merayakan Ekaristi, merayakan kemenangan iman kita. Maka merayakan Ekaristi jangan dengan muka yang muram. Harus sukacita. Ketika ada jawaban umat, harus jawab, bukan nonton. Ketika kor nyanyi, ikut menyanyi, bukan nonton kor. Ya Bapak Ibu.
Ketika kita merayakan Ekaristi, merayakan kemenangan iman kita, merayakan kemenangan berarti seluruh umat berpartisipasi aktif dalam Ekaristi. Bukan datang jadi penonton pas komuni makan lalu pulang dengan hati yang tidak damai. Mari kita berjuang, semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus kita sadar bahwa kita merayakan kemenangan iman kita, maka itu harus dirayakan dengan sukacita.